Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai likuidasi persekutuan. Untuk itu sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Fajriani Asis, SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Perkenalkan, saya Dinda Rahmawati, saya mahasiswa Pendidikan Akuntansi kelas A Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun indikator yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, konsep likuidasi persekutuan, pengertian likuidasi persekutuan, masalah akuntansi yang terkait pada likuidasi persekutuan, prosedur likuidasi persekutuan, dan yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit mengenai transaksi yang berkaitan dengan likuidasi persekutuan. Baik, di pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian likuidasi. Seperti yang diketahui bahwa likuidasi ini merupakan suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun operasional perusahaannya dibubarkan semua. Dalam hal ini dimaksudkan suatu proses berakhirnya kegiatan operasional perusahaan dengan cara menjual seluruh aset perusahaan untuk dijadikan uang tunai atau kas. Perusahaan juga harus membayarkan seluruh kewajibannya termasuk kewajiban pajak, kewajiban dari kreditur, dan lain sebagainya. Dan setelah itu perusahaan akan membagikan modal kepemilikan setiap anggotanya sesuai dengan rasio atau perbandingan yang telah ditentukan. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan likuidasi. Yang pertama, dalam likuidasi itu dalam arti luas meliputi yang pertama itu proses mengubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai atau kas. Kemudian yang kedua, proses pembayaran kembali utang kepada kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota yang disebut juga proses likuidasi. Nah, di dalam likuidasi juga itu terdapat prosedur yang harus dilaksanakan seperti rekening pembukuan atau seluruh transaksi yang telah dilakukan di perusahaan harus diselesaikan dan ditutup. Kemudian sisa uang kas yang masih ada juga harus dibagikan sesuai rasio yang telah ditentukan kepada para sekutu. Dan yang ketiga, apabila ada anggota yang mengalami defisit, maka anggota lain wajib untuk menutupinya dengan menggunakan sisa uang modal yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, membagi uang tunai kepada kreditur eksternal. Nah, adapun masalah akuntansi yang biasanya terjadi dalam likuidasi, yang pertama, masuknya anggota baru, yang kedua, pengunduran diri seorang anggota, yang ketiga, kematian anggota, yang keempat, perusahaan mengalami gulung tikar, dan yang kelima, perubahan bentuk badan usaha. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh transaksi pada studi kasus likuidasi. Yang pertama, terdapat nilai buku aktiva lain-lain sebesar 180.000, kemudian direalisasikan menjadi kas sebesar 140.000, dan yang terjadi rugi dalam realisasi adalah sebesar 40.000. Kerugian tersebut dibagi masing-masing anggota A, B, C, D sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Nah, pembebanan kerugian realisasi kepada rekening modal masing-masing adalah sebesar anggota A sebesar 30%, anggota B juga 30%, anggota C 20%, dan anggota D 20%. Yang dimana hasil dari pembagian ini seperti yang tertera pada tampilan layar. Nah, pembebanan kerugian tersebut masih cukup ditutup dengan saldo modal dari masing-masing anggota. Kemudian ada pun jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan aktiva lain dan pembebanan rugi penjualan kepada masing-masing anggota, serta proses likuidasinya adalah sebagai berikut yang telah tertampil pada layar.
Pada posisi debit terdapat kas sebesar 140.000, modal A 12.000, modal B 12.000, kemudian modal C 8.000 dan modal D 8.000 rupiah. Kemudian pada posisi kredit terdapat aktiva lain-lain sebesar 180.000 yang dimana hasil ini adalah jumlah dari keseluruhan posisi debit. Kemudian di posisi debit juga terdapat utang dagang pada kas sebesar 75.000. Dan yang jurnal yang terakhir yaitu utang dagang kepada anggota B dan D sebesar senilai 6.000 dan 5.000. Modal A ada Rp10.000, modal B Rp19.000, modal C Rp12.000 dan modal D Rp2.000. Yang dimana angka ini adalah selisih dari modal awal yang telah dimasukkan oleh masing-masing anggota, dan kemudian pada posisi kredit terdapat kas sebesar 75.000. Itulah pemaparan materi dari saya terkait likuidasi persekutuan. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.